Siapa yang berminat jadi anggota legislatif, bayar, beli tiketnya, kampanye sendiri, keluar duit sendiri. Pemilu itu bukan sekedar ritual untuk rebutan atau berbagi peluang, tidak. Di balik perkembangan macam-macam teknologi itu ada akar. Negara ini dilahirkan dari rahim masyarakat, rakyat. Jumpa lagi dengan Ruang Publik bersama DDM. Saya mendapatkan kehormatan dengan hadirnya Profesor Dr. Komarudin Hidayat untuk bincang-bincang tentang imagining Indonesia ke depan. Mungkin terlalu inilah kalau Indonesia apa emas apa gitu ya. Jadi istilah-istilah yang tidak menarik lagi. Kita bebas saja. Mas Komar membayangkan Indonesia 25 tahun ke depan. Sebagaimana dulu Malaysia punya visi 2020 dan sekarang sudah terlampaui dan ternyata relatif berhasil. Nah, gimana Indonesia ke depan itu juga seperti ya Malaysia itu relatif berhasil, sementara kita agak terseok-seok, Mas. Benar nggak itu? Silakan. Saya minjam analog bangun rumah ya. Kalau kita melihat rumah dari jauh itu yang kelihatan kan atapnya, pagarnya, pintunya, ruangnya gitu bagus ya. Tapi jangan lupa fondasinya sangat vital. Kalau fondasinya nggak kuat, ada angin juga roboh kan. Roboh. Oke. Pohon pun ya, kita kan suka kagum daunnya rindang, buahnya juga lebat. Ada yang berjasa tapi nggak kelihatan akarnya. Kalau akarnya itu lemah, itu atau miskin vitamin, tidak subur, nggak akan terjadi itu. Jadi memang tidak kelihatan. Nah, bangsa yang besar itu punya akar tunggang sejarah, nilai-nilai yang kuat. Kalau itu dilupakan, tidak dipupuk, tidak jaga, nggak akan bisa itu. Nanti jadi pohon plastik, nggak otentik. Nah, makanya saya yang masih tanda tanya ya, apakah pendidikan anak-anak muda itu ditanamkan nggak sejarah, genealogi, dan identitas keindonesiaan itu. Sebab kalau tidak, jangan-jangan dia diasuh oleh budaya-budaya yang instan, medsos, tapi tidak punya kedalaman akar. Saya tuh kagum China itu ya, membuat Great Wall, tembok Cina, itu berapa ratus tahun, kurang lebih 400 tahun, berapa generasi. Kalau saja tidak punya visi ke depan dan tidak ada regenerasi, nggak akan jadi kan tembok itu. Dan sekarang ada New Great Wall, the New Chinese Great Wall. Bagaimana Great Wall menghadapi teknologi IT, menghadapi serangan dari teknologi barat, dia membuat. Itu satu. Jadi sampai sekarang dia punya akar 2000 tahun ke masa lampau. Gitu. Di balik perkembangan macam-macam teknologi itu ada akar. Jerman juga punya akar sejarah. Yang punya akar sejarah hebat tapi nggak tumbuh itu Yunani. Siapapun belajar Luar biasa komunikasi ya. itu Pasti itu Yunani, Plato, Aristoteles gitu ya. Tapi dia nggak mampu untuk menjaga itu terus, sehingga negara yang gagal bagi saya Yunani itu. Oke, saya menangkap seperti ada kesenjangan antara idealita dengan fakta ya. Soal tadi akar sejarah. Kesadarannya, values. Misalnya gini ya, satu yang bagi saya mengagumkan ya. Saya kalau membaca sekilas sejarah Pemuda 28, itu bukan doktor, bukan profesor, anak-anak muda loh. Berkumpul, bagaimana dia punya visi. Satu nusa, satu bahasa, satu bangsa. Dan ketika pulang, itu orang tuanya marah-marah loh. Karena apa? Orang tuanya itu punya privilege. Dinasti-dinasti dari Aceh sampai Halmahera, sampai ujung Pandang, Cirebon, itu dinasti.
dia korbankan kemewahan dinasti, kekayaannya, privilege-nya, istri, anak, keluarga. Yang keuntungannya luar biasa. Luar biasa. Real loh waktu itu satu negara tersendiri loh. Aceh itu negara sendiri, Jogja negara sendiri, ada wilayahnya kok. Diberikan, dikorbankan untuk rumah baru bangsa Indonesia. Luar biasa. Jadi kalau kita ngomong dinasti, Indonesia ini dibangun di atas batu bata dinasti yang mengorbankan dirinya untuk bangsa. Maka kalau sekarang kok ada isu dinasti baru, itu bagi saya pengkhianatan mutar balik genealogi bangsa ini. Kembali ke masa-masa gelap kira-kira gitu. Nggak paham sejarah. Pengkhianatan sejarah. Kalau betul. Sekarang kan kabupaten itu kan suami, istri, anak, dinasti, ya luar biasa kan sekarang ini, gitu. Banyak sekali itu keponakannya. Gubernur, istrinya DPR. Iya, gitu iya. Ya. Gitu. Nah, mereka menyadari nggak ya gitu loh, bahwa Indonesia itu dulu dibangun oleh pengorbanan itu. Nah, yang berikutnya ya, yang aset bangsa ini kan sungguhnya masyarakat. Masyarakat. Negara ini dilahirkan dari rahim masyarakat, rakyat. Jadi rakyat itu ibu kandung negara ini. Kemudian setelah muncul negara modern, kekuasaan ini diambil alih oleh pemerintah. Pemerintah itu atas nama negara dan rakyat. Ya. Kemudian rakyat nunggu buah hasil yang dijanjikan, kemerdekaan dan pembangunan. Aku mau berkorban, aku lebur. Mengapa? Kami ingin bersatu, ingin makmur. Nah, pertanyaannya ini perlu diteliti. Betulkah mereka tambah makmur, subur gitu? Kalau tidak, wah, nyesel saya kan gitu kira-kira. Kalau para ekonom bilang disparitas makin tinggi karena tadi kekuasaan itu beraliansi dengan oligarki, bisnis dan kekuasaan, sehingga tadi kekuatan oligarki makin kuat, masyarakat banyak. Mestinya kan gini, agak kurang. Ada rakyat, ada negara, ada pemerintah. Pemerintah ini dibangun oleh partai. Partai ini wakil rakyat. Dulu para pejuang itu dibiayai oleh rakyat untuk memperjuangkan cita-citanya. Kemudian lewat panggung negara biar legal. Jadi pemerintah itu jembatan antara negara dan rakyat. Sekarang ini rakyat dibeli suaranya oleh partai. Nah, ini kan berarti dan didukung oleh konglomerat. Ya, berarti kan ini sudah terjadi keterputusan rohnya. Jadi negara itu malin kundang melawan ibu kandungnya. Jadi pemerintah dibentuk oleh parpol, parpol dibiayai oligarki. Rakyat di mana? Padahal kedaulatan itu milik rakyat. Negara ini modalnya itu adalah alam dan rakyat ini. Oleh karena itu, ini harus dibenahi. Caranya apa? Salah satunya undang-undang kepartian, parpol, itu harus berubah total. Kembali kepada cita-cita awal, bagaimana negara ini dibentuk, apa janji-janji kemerdekaan itu. Oke, jadi yang pertama bahwa ada kecenderungan akar sejarah itu relatif agak terabaikan. Yang kedua, politik dinasti yang sudah dihapus dan dikorbankan oleh raja-raja dulu, dinasti-dinasti dulu, itu mulai dihidupkan sekarang ini. Balik lagi ke masa gelap. Yang ketiga, masyarakat kalau yang dulu harusnya, itu bukan masa gelap loh, masa semangat perjuangan. Maksud saya tadi ada masa di mana tadi ada politik dinasti, lalu ada kesadaran dan perjuangan bersama untuk bangsa, lalu digadaikan, diserahkan sepenuhnya kan, dan itu ternyata diambil lagi, dibelokkan, jangan sampai dibelokkan gitu. Jadi ini terputus. Jadi antara negara
itu terputus dari cita-cita berdirinya, dan pemerintah terputus dari aspirasi rakyatnya, karena sekarang ini di atas ada dua, ada parpol dan oligarki. Oke. Atas nama undang-undang, atas nama negara, mereka itu kemudian bisa membuat kebijakan-kebijakan yang belum tentu memenuhi harapan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Anda bilang tadi partai harus diperbaiki. Iya. Misalnya memperbaikinya itu dengan dibuatnya undang-undang bahwa dana partai itu satu-satunya memang harus disokong oleh pemerintah, supaya tidak terjadi tadi ada perebutan atau pengambilan gitu hak dari oligarki ke partai Ya, gitu ya, ya. Kan gitu. Dan problem sekarang partai itu kan karena tadi ada sebenarnya tokoh-tokoh yang bagus gitu ketika di partai, karena harus menghidupi partai, ya kemudian dalam tanda petik bersenggama lah dengan Ya. oligarki dan Gini, saya sebagainya. sebagai mencoba melihat tentang perjalanan bangsa ini ya. Kalau kita bicara keluarga ya, kita punya anak, kita punya harapan ya, punya anak 3 atau 4. Ini saya sekolahkan nanti jadi dokter, ini jadi bisnismen, ini menjadi apa? Udah kelihatan kan? Oke. Kelihatan perhatiannya, pendidikannya, track yang diambil itu kan kelihatan. Nah sekarang kita tanya, kalau kita bicara tentang Indonesia ke depan, siapa saja yang kira-kira paling berpengaruh? Parpol-parpol kan? Coba kita lihat. Parpol, Apakah presiden. parpol itu punya nggak mekanisme mendidik, menggrooming kader-kader negarawan, pemikir yang hebat-hebat sekarang ini? Saya nggak lihat tuh Problem mekanismenya. itu. Ya. Orang parpol tuh orangnya loncat-loncat nggak karuan kok. Dulu ketika Orde Baru ada institusi yang bagi saya luar biasa efektif menciptakan leader, apa? Akabri. Akabri itu ya. Iya, iya. Saya orang Magelang, saya tahu itu. Oke. Jadi kalau Basisnya di sana ya. bahasa di sana, kalau tamat Akabri minimal bupati dia. Dan memang dia punya leadership. Teruji lah ya. Teruji. Dia Kabri. Sekarang ini parpol saya nggak melihat itu. Dulu kan ada apa? Atau mungkin masih sekarang Lemhanas itu. Setiap ini ikut Lemhanas gitu kan lumayan lah. Iya, gitu iya, lumayan. Tapi gini, dulu kan di antara militer banyak loh yang intelek-intelek pemikir itu. Sekarang ini saya tidak melihat pragmatik, miopik, pendek sekali. Agendanya itu bagaimana punya jabatan, gimana anggota legislatif. Sementara kampus-kampus juga sibuk dengan administrasi. Itu pejabat kampus kan pejabat administrasi kan. Tidak melihat. Dan karena ditentukan oleh menteri kan semua diajuin 3 gitu. Nah menteri kan bisa memilih siapa aja sesuai dengan ya secara subjektif. Saya masih bersyukur ya di Indonesia itu ada kekuatan civil society, ada NU, ada Muhammadiyah, ada HMI dan yang lain-lain. Nah, tapi jadi pertanyaan saya, mereka itu konsisten serius nggak, on the right track nggak untuk mengembangkan dirinya sebagai kekuatan civil society, penyeimbang pada kekuasaan. Kalau tidak, saya semakin agak pesimis ya. Kalau ternyata ormas-ormas pun ini terkooptasi misalnya, itu saya sedih sekali. Semoga saja tidak. Tapi kalau iya, kita kehilangan figur pemimpin ke depan. Di negara yang maju, parpol itu adalah tempat meng-grooming pemimpin. Sejak dari SMA sebelumnya, sejak di SMA mereka udah cari kader, di perguruan tinggi, di kader. Jadi banyak sekali kader-kader yang bagus-bagus. Saya nggak melihat parpol, karena parpol tuh ya nggak jelas. Parpol itu sekarang kan kayak jualan boarding pass. Siapa yang berminat jadi anggota legislatif, bayar, beli tiketnya,
kampanye sendiri, keluar duit sendiri, ini sendiri. Jadi bukan tempat mengkader pemimpin bangsa yang tangguh. Tapi dia jualan boarding pass. Kalau begini kan menyedihkan masa depan bangsa. Anda melihat masa depan Indonesia agak-agak gelap gitu dengan apa yang Kalau Anda tidak jelasin? ada perubahan, saya minjam pendapat Aristoteles ini ya, bahwa politik is the highest art and knowledge. Mengapa politik itu tertinggi sebagai seni dan ilmu? Karena tugas politik itu mengambil keputusan dan kebijakan. Dan semua knowledge yang lain itu subordinate, melayani. Kebijakan Kebijakan karena tertinggi. untuk kepentingan publik, Iya, kepentingan tertinggi. nasional. Ya, gitu maka ya. pemimpin ini Oke. tertinggi. Nah, sekarang kalau proses mekanisme kaderisasi untuk melahirkan kelompok pemimpin yang tangguh, yang qualified ini tidak terjadi, ini kemudian untuk apa? Makanya nggak jelas kan arahnya. Kampus, banyak sekali kampus. Ini kayak idol. Jadi pemimpin itu penting sekali karena dia mengambil kebijakan, keputusan, mengendalikan. Yang lain itu diarahkan ke sana. Di tangan dia. Gimana supaya kampus itu hidup kembali seperti dulu, lahir pemimpin-pemimpin kan 66 gitu, 98 kan itu semua dari kampus banyak ya. Harus ada perubahan drastis di dunia politik sehingga dia menarik minat putra-putra terbaik untuk ke sana. Untuk ikut partisipasi bangun bangsa lewat jalur ini. Sekarang orang pintar itu kan sibuk Ya. ngamen kemana-mana, tapi potensinya yang untuk jalur bangun bangsa negara ini tidak. Sekarang orang yang aktif di parpol itu bukan putra terbaik. Ya. Jadi untuk nyari yang terbaik itu yang sudah jadi diambil gitu ke partai gitu. Diambil Pengusaha. terbaik, tapi kalau kulturnya baik, bagus. Jadi bagaimana menjadikan parpol itu menarik minat bagi orang yang pintar dan berintegritas. Bahwa ini adalah jalur untuk memperbaiki bangsa, aku masuk parpol. Saya tuh ingin putra-putra terbaik itu masuk parpol. Ya. Tapi sampai hari ini tidak terjadi. Karena parpol itu di mata mereka itu busuk. Dan kalau demokrasi, syaratnya harus ada parpol. Dan parpolnya itu nggak sehat, maka demokrasi pun akan nggak sehat. Karena demokrasi mengasumsikan adanya parpol. Dan parpol kalau sakit, ya nanti produknya, legislatifnya, eksekutifnya juga nggak akan sehat kalau parpolnya sakit. Apakah katakanlah reformasi parpol itu masuk ke wilayah juga pengurangan misalnya jumlah parpol? Karena kan begitu banyak sekarang, kalau negara misalnya mendanai itu kan ada implikasinya. Jadi Itu bisa dibicarakan. Kalau memang kita mau, kita dibicarakan, banyak orang pinter kok. Gitu. Tapi yang terjadi sekarang kan, semua keputusan, kebijakan eksekutif itu lewat undang-undang. Undang-undang dibuat oleh legislatif. Legislatif itu buat undang-undang yang menguntungkan dirinya, menguntungkan partainya, menguntungkan sponsor oligarkinya. Makanya sering terjadi pasal-pasal itu kan ada sponsornya. Nah, bagi saya ini semua menghalangi terjadinya mobilitas putra-putra terbaik. Ini negara, ini dunia, ini kan harus lewat filter ini, lewat filter parpol, filter legislatif, pemerintah ini. Tapi kalau di sini, ini ternyata filternya ditutup karena dikuasai oleh ini, maka kemudian agendanya semata untuk cari keuntungan kenduri, bukan agenda peradaban, ya nggak terjadi. Idle. Saya terus terang agak pesimis. Kalau nggak ada perubahan, saya pesimis.
Oke, ada hal lain yang juga menjadi perhatian untuk melihat sosok Indonesia ke depan yang lebih baik. Nah, pemilu itu gunanya untuk itu, terjadi proses peremajaan, penyegaran, pelurusan, Sirkulasi elit lah. sirkulasi itu, gitu. Jadi gunanya untuk kembali. Ini udah benar belum, gitu. Kalau belum, dibenarkan, diluruskan lewat penyegaran, pikirannya. Orangnya boleh saja sama, tapi pikirannya harus berubah. Kalau orangnya pikirannya udah nggak benar, ya diganti dua-duanya. Bahwa lewat pemilu itu kemudian terjadi proses pelurusan, penyegaran, dan juga imajinasi ke depan terjadi. Ada pesan Ya saya ingin bahwa pemilu itu bukan sekedar ritual untuk rebutan atau berbagi peluang, tidak. Tapi terjadinya proses penyegaran pikiran orang, komitmen, evaluasi, assessment terhadap perjalanan bangsa lewat mekanisme pemilu yang orang-orang yang dihasilkan itu punya visi dan komitmen untuk tadi assessment dan penyegaran bangsa. Oke. Imagining Indonesia, mengidealisasikan Indonesia ke depan bisa dicapai lewat pendekatan membuat norma-norma ideal-ideal ke depan, tetapi bisa juga dengan mengidentifikasi berbagai persoalan krusial yang harus diselesaikan sekarang. Mas Komar tadi mengangkat problem-problem serius yang harus segera ditata ulang dan diperbaiki ke depan. Semoga pemilu yang akan datang bisa memperbaiki itu semua. Sampai jumpa.